Sudah kupikirkan, aku akan nikahi pria koma dari keluarga Visco. Susan, jadi kau setuju? Kalau begitu baguslah. Keluarga Visco sudah mendesak. Kau harus menikah dalam 2 minggu. Katakan, kau suka gaun nikah seperti apa? Aku akan pesankan untukmu. Jadi hanya itu? Aku gantikan anak haram kesayanganmu? Seharusnya lebih dari itu kan? Susan, kenapa bicara seperti itu sih? Anak haram apaan? Dia itu adikmu. Kalau adik harusnya satu ibu. Dia hasil perselingkuhanmu, aku nggak mengakuinya. Kau! Katakanlah, kau mau apa? 2 miliar. Baiklah, akan kutransfer sekarang. 20 miliar. Kau tamak sekali. 20 triliun. Setelah aku menikah, bawa Julio ke sana untuk lindungi anak harammu. Susan, kau sudah gila. Kau mau kuras semua likuiditasku. Untuk Julio. Bukankah dia pengawal kesayanganmu? Sekarang kau mau dinikahkan, kenapa nggak bawa pergi saja? Jawab saja setuju atau enggak. Waktu itu anak keluarga Visco sangat sukses. Aku buru-buru buat pertunangan. Supaya bisa carikan pasangan bagus untuk Mika. Tapi bocah itu malah kecelakaan dan jadi vegetatif. Untung saja kau juga anakku. Oke, saat kau menikah ke kota Wondo, aku akan lakukan 2 hal itu. Tunggu. Aku paham kenapa kau minta uang dariku. Tapi kau sangat menyukai Julio. Kenapa kau relakan dia untuk Mika? Mika, aku paham kenapa kau minta uang dariku. Tapi kau sangat menyukai Julio. Kenapa kau relakan dia untuk Mika? Kenapa aku bisa rela? Karena dia sama denganmu. Hanya suka dengan Mika. Kalian mau jadi pengawalku? Kalian harus tinggi, garang, dan... permisi. Aku minta maaf. Aku terlambat. Kau saja deh. Kau harus selalu mengikutiku. Kepalaku sakit sekali. Kok sakit sekali sih? Julio, aku mabuk. Kalau mabuk, sebaiknya istirahat dulu. Julio, di kamarku ada tikus. Boleh tidur denganmu nggak? Nona Susan, gak ada tikus di villa ini. Julio, aku nggak tahu kenapa bisa jatuh cinta denganmu. Mungkin aku terlalu kesepian. Setelah ibuku meninggal, itu pertama kalinya ada yang menemaniku. Sudah 3 tahun aku mengejarmu. Sudah banyak cara yang kugunakan. Kau bahkan gak pernah tunjukkan reaksi apapun padaku. Aku kira dirimu memang cuek.
Pada akhirnya aku melihat dirimu menatap foto Mika. Di telepon itu juga. Pak Julio, sampai kapan mau bermain menjadi pengawal terus? Anda Tuan Muda terkemuka di kota Lintah, bisa dapatkan wanita manapun. Kalau jatuh cinta dengan Mika, Anda bisa langsung menangkapnya ke sini. Anda malah begitu sabar dan jadi pengawal kakaknya supaya bisa ketemu dengannya terus. Aku sudah menyelidikinya. Mika adalah anak di luar nikah. Dia sudah menderita sejak kecil. Pasti merasa nggak percaya diri. Aku nggak ingin menakutinya. Jadi pelan-pelan saja. Oke. Kenapa keluarga Franta bisa hasilkan pria tulus seperti Anda? Saya kira Anda akan jatuh cinta dengan Nona Susan karena dia mengejar Anda terus. Anda tahu nggak? Dia adalah wanita genit yang paling terkenal di kalangan kita. Orang yang suka dengannya sudah nggak terhitung. Begitukah? Aku nggak tertarik dengannya sama sekali. Dia bahkan nggak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Mika. Kau tahu nggak? Sejak saat itu, aku sudah nggak suka denganmu lagi. Nona Susan, kenapa kau mencariku? Julio, kau selalu begitu. Kau tampak senang dan lembut sekali saat menatap foto Mika. Saat menghadapku, kau selalu tampak acuh tak acuh. Nona Susan, kalau nggak ada urusan lainnya, silahkan keluar. Ini adalah ruangan pribadiku. Besok ada pelelangan. Ikutlah denganku. Aku sudah ajukan cuti selama 2 hari. Aku dengar Mika juga akan ke sana. Baik, aku ikut denganmu. Ternyata bisa melanggar prinsipmu yang manapun. Ketika nama Mika disebut, kau tenang saja. Aku akan segera serahkan dirimu ke sisi Mika. Apakah dia marah? Biasanya dia akan... Aku tiba. Julio. Bagus juga sih. Kak Susan, kebetulan sekali kau juga mau ikut pelelangan. Kak Susan, kebetulan sekali kau juga mau ikut pelelangan. Jangan sentuh aku. Kak Julio, aku hanya ingin lebih dekat dengan Kak Susan. Kak Julio, saat aku demam sebelumnya, aku ingin sekali makan kue. Dirimu pun pergi beli di tengah malam saat sedang hujan deras. Hanya saja demamku terlalu parah. Belakangan ini pun masih dirawat, makanya belum sempat berterima kasih. Nggak apa-apa, Nona Mika. Waktu itu cuma sekalian kok. Sekalian, waktu itu dirimu menghilang selama 5 jam. Kau basah kuyup setelah sampai di rumah. Itu yang kau maksud dengan sekalian. Kalau begitu aku traktirmu makan. Terserah Nona Mika saja. Kak Susan ikut juga ya. Kak Susan, kenapa kau pucat sekali? Padahal aku yang sakit. Memangnya kau siapa? Kau cuma anak haram, jaga sikapmu. Kau? Para hadirin yang terhormat, pelelangan hari ini akan dimulai. Silahkan duduk. Kak Julio. Nggak apa-apa. Ayo kita duduk. Berikut adalah barang pertama yang akan dilelang malam ini. Sebentar lagi akan ke keluarga Visco. Tony nggak akan siapkan mas kawin untukku. Aku harus dapatkan beberapa barang bagus dari pelelangan ini. Barang lelang pertama adalah kalung marun. Harga awalnya adalah 2 miliar. 4 miliar. 6 miliar. Kak Susan, aku juga suka dengan kalung itu. Bisa berikan padaku kan? Aku juga ingat uang jajanmu dari ayah nggak sebanyak milikku. Memang nggak lebih banyak darimu. Setiap bulannya kau mendapatkan 10 miliar, sedangkan aku hanya 1 juta. Kalau nggak ada aset dari ibuku, aku pasti sudah mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 20 triliun.
8 miliar. 9 miliar. 10 miliar. 11 miliar. Kak Susan, kau nggak punya uang sebanyak itu. Memangnya kau sanggup bayar? 20 miliar. Kenapa aku merasa dirimu yang gak bisa bayar sekarang? Nona Mika, apakah Anda mau naikkan tawaran? Aku... tunggu sebentar. Halo, Ayah. Sekarang aku ada di pelelangan. Apakah boleh transfer 40 miliar? Mika, dana perusahaan lagi ketat sekali. Tunggu dulu, Ayah. Apaan sih? Kok nggak mau berikan padaku? Sepertinya dia ditolak. Dia sudah berikan 20 triliun, gak akan ada uang untuk bantu anaknya yang belagu di sini. Nona Mika, kalau Anda nggak tawar harga lagi, produk ini akan menjadi milik Nona Susan. Aku... Baiklah, berarti kalung marun ini akan menjadi... Tunggu! Aku mau nyalakan lentera. Pak, maksudnya? Semuanya, aku asisten keluarga Franta. Dia sudah bilang kalau ada produk yang disukai Nona Mika, semuanya akan dibeli dengan harga tertinggi. Keluarga Franta, satu-satunya penerus keluarga Franta. Tuan muda terkenal di kota Lintak, bukan? Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kenapa dia nyalakan lentera untuk Nona Mika? Sepertinya Nona Mika akan jadi sukses. Dia ada di mana? Aku mau berterima kasih padanya. Belakangan ini beliau nggak bisa tampil di publik. Di saat yang tepat, beliau akan menemui Anda. Kak Susan, apa kau takut? Oh, aku hampir lupa. Tuan keluarga Franta nyalakan lentera. Kalau kau terus tawarkan harga, mungkin kau akan jatuh bangkrut. Di kalangan ini, nggak ada yang lebih kaya dari beliau. Berikutnya adalah kalung kejora. Harga awalnya adalah 10 miliar. Nyalakan lampu lentera. Berikutnya adalah satu set teko pelar. Harga awalnya adalah 40 miliar. Nyalakan lampu lentera. Lukisan ini bunga kedamaian karya Leona. Harga awalnya 160 miliar. Nyalakan lampu lentera. Barang terakhir adalah perhiasan milik kerajaan kuno. Harga awalnya 200 miliar. Nyalakan. Tuanmu gak mau sisakan sedikit pun untuk orang lain. Maaf ya, Nona Susan. Semua barang ini adalah hadiah untuk Nona Mika. Beliau berharap Nona Mika akan merasakan senang di pelelangan ini. Dia nggak peduli dengan suasana hati orang lain. Julio, bagus. Kau benar-benar bagus sekali. Pelelangan hari ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat kepada Nona Mika yang sudah dapatkan semua barang pelelangan. Maaf, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Pergi ke klub malam. Kak Susan, apa kau mau pergi ke klub malam? Belakangan ini aku merasa bosan. Bawa aku ke sana ya. Kau? Ayo jalan. Kak Susan, sepertinya kau sangat menyukai kalung yang tadi. Belakangan ini ayah... Kak Julio, menurutmu kenapa Tuan Franta begitu baik padaku? Aku belum pernah bertemu dengannya. Karena dia menyukaimu. Kak Julio, jangan sembarangan bicara dong. Pria pasti bisa memahami pria lain. Dia akan habiskan uang untuk cintanya. Apalagi dengan Nona Mika, orangnya sangat baik. Tentu saja dia akan menyukaimu. Kalau begitu, apakah Julio menyukaiku? Keluar dari mobilku. Ini mobilku. Maaf Kak Susan, aku sudah mengganggumu. Aku nggak akan bicara. Semua pria suka wanita yang pura-pura baik.
Nona Susan, ayo minum dong. Pergi! Ayo dong. Sepertinya kita ditakdirkan bertemu. Adik, ayo berikan nomormu dong. Pergi! Dari dulu ingin kenal dengan Nona Susan. Mukanya cantik sekali. Pergi! Jangan malu-malu dong. Kau sudah kesini. Gak Jangan usah menahan malu, diri menahan dong. diri. Cantik sekali. Ayo, minum dong. Ayo. Jangan malu-malu. Julia! Cantik sekali. Benar, dia cantik. Ayo, Pergi, jangan pergi. malu-malu. Jangan Indahnya. Ayo kita Ayolah. minum. Kau siapa kau? Siapa dia? Maafkan aku. Barusan aku nggak lihat. Kau bilang gak lihat? Atau pura-pura gak lihat? Nona Susan, kau sudah mabuk. Kak Susan, kenapa kalian bicaranya bisik-bisik sih? Gawat, drone itu kehilangan kendali. Kak Julio, padahal kau pengawal Kak Susan. Kenapa malah melindungiku? Semuanya salahku. Harusnya aku nggak ikut, maafkan aku. Nona Mika, walaupun disuruh pilih lagi, aku akan tetap melindungimu. Kenapa? Karena aku suka. Kak Susan, kau sudah bangun? Gimana kondisimu? Apa masih sakit? Semuanya salah. Kalau kau menggangguku di sini, memangnya aku bisa sembuh? Kak Susan, kenapa kau bicara seperti itu? Aku... Mika! Nona Susan, waktu itu agak mendesak. Reaksiku agak lambat. Setelah ini, aku akan selalu melindungimu sampai kau pulang dari rumah sakit. Lukamu masih belum sembuh. Jangan kemana-mana dulu. Julio, kau nggak jalani tugasmu dengan baik. Kau nggak keberatan kalau aku menghukummu, kan? Tuan muda dari kota lintak sepertimu pasti nggak pernah menyangka bahwa suatu saat akan ada orang yang berani menghukummu. Benar juga sih, kau adalah tuan muda kaya raya. Orang-orang pasti akan menyanjungmu. Gak akan ada yang berani menyentuhmu. Sekarang aku malah mau memukulinya. Julio, kenapa kau ragu? Kau bisa langsung pergi dan mengundurkan diri. Kau malah ragu. Demi ketemu Mika. Demi tetap ada di sisiku untuk mendekati Mika. Aku nggak keberatan. Oke. Jangan! Kak Susan, pukuli aku saja. Ini bukan urusan Kak Julio. Pergi. Gak mau. Aku yang membuatmu terluka. Hukum aku saja. Nona Mika, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu juga. Aku yang membuatnya terluka. Bukan karena dirimu. Kenapa kau harus dihukum? Nona Mika, Ini bukan urusanmu. Pukuli aku saja. Mika, kau baik-baik saja? Pergi. Dulu aku pernah bermimpi untuk pakai gaun nikah yang indah dan berdiri di hadapanmu. Yang ini saja. Baik, Nona Susan akan kami antarkan ke rumah Anda.
Siapa kau? Kau sudah menggertak orang yang salah. Kau akan kuberikan hukuman. Siapa? Siapa yang berani begini kepadaku? Tuan, perintah Anda sudah saya laksanakan. Julio, dia suruh orang memukuliku. Karena aku nggak sengaja pukuli Mika sekali. Dia suruh orang pukuli aku 99 kali. Pria itu tampan sekali. Lemah lembut sekali pada pacarnya. Benar, padahal cuma ada satu bekas pukulan, tapi dia panik sekali. Lihat pasien di kamar 304, mukanya parah tapi nggak ada yang jenguk. Ayo pergi, ayo. Aku sudah putuskan untuk merelakannya, tapi hatiku merasa sakit sekali. Susan, jangan nangis. Jangan nangis. Gak akan ada yang kasihan denganmu. Halo? Susan, besok ada acara ulang tahun Mika. Belakangan ini dia selalu merengek padaku. Dia bilang ingin perbaiki hubungan denganmu. Besok kau datang, ya? Gak mau. Halo? Menurutmu aku harus pergi atau enggak? Sebaiknya pergi. Oke. Besok kita pergi. Kak Susan? Ayah, Ibu? Akhirnya kau datang. Ayah, aku mau digendong. Ayo sini, biar ayah gendong. Sudahlah, ayo turun dulu. Vero, ayo kita cerai. Aku akan berikan setengah asetku. Tidak, aku tidak percaya. Kenapa bisa begitu? Jelaskan padaku, cepat jelaskan. Ibu, 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 Ibu. Panggil ambulan. Ibu, 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 Ibu. Cari tempat duduk dulu. Kak Susan, Kak Julio, kalian cari tempat duduk dulu. Aku mau jamu temanku sebentar. Mika, hari ini ada banyak tuan muda yang kaya. Apakah ayahmu mau carikan pasangan untukmu? Aku dengar kau sudah ditunangkan dengan keluarga Visco, kan? Sudah dibatalkan? Baguslah kalau begitu. Aku dengar orangnya sudah jadi vegetatif. Kalau kau menikah dengannya, pasti menderita. Mika, di sini ada banyak pria. Coba beritahu tipe pria idamanmu. Benar, beritahu Iya, dong. ayo Tahu dong. Yang pertama harus sangat mencintaiku. Kalau bisa dia buat tato yang ada namaku di dadanya. Yang kedua, dia harus berani. Aku dengar di tebing Ponja ada mawar berduri yang sangat amat langka. Dia harus berikan padaku. Yang ketiga... Tuan Franta membawakan hadiah. Selamat ulang tahun, Nona Mika. Semoga bahagia.
1 kalung permata langka senilai 2 triliun. Buset, 2 triliun? 1 patung giok berlapis emas yang sangat langka senilai 4 triliun. 1 lukisan antik dari seorang pelukis kerajaan di zaman kuno senilai 10 triliun. Buset, 10 triliun loh. Fantastis. Ini adalah pulau pribadi yang paling indah di Kepulauan Maldewa yang dibeli untuk Nona Mika, dijuluki sebagai Pulau Impian senilai 20 triliun. Wow, semua itu Luar biasa. pemberian Tuan Franta. Waktu itu aku dengar beliau utus orang untuk nyalakan lentera untuk Nona Mika di pelelangan. Dan sekarang malah bawakan hadiah juga senilai puluhan triliun loh. Dan sepertinya Nona Mika akan segera naik status. Paman, Bibi, hari ini Tuan Franta ada urusan, dia nggak bisa kesini. Jadi mohon maaf sekali ya. Pak Iqbal, jangan bicara seperti itu dong. Anakku bisa dapat hadiah dari Tuan Franta. Harusnya dia merasa tersanjung juga. Mika, cepat ke sana. Ayo cepat ke sana. Aku terima hadiah dari Tuan Franta. Tolong sampaikan padanya, jangan seboros ini lagi. Nona Mika baik hati sekali. Itu malah membuktikan bahwa pilihan Tuan Franta memang gak salah. Sudahlah, hadiahnya sudah diantar. Saya pergi dulu ya. Sampai jumpa. Saya antarkan ya. Penasaran nggak? Nona Mika selalu dimanjakan, sedangkan Nona Susan hanya ditemani seorang pengawal. Benar, mereka berdua adalah nona keluarga wirawan. Dan kenapa anak sahnya malah nggak disayangi? Kenapa Kak Susan di sini sendirian? Ada apa? Gak usah omong kosong. Kau tahu nggak? Ayah sudah bilang padaku, kau akan nikahi orang vegetatif itu. Kasihan sekali. Waktu itu ibumu kalah dengan ibuku. Sekarang kau juga kalah denganku. Apa maksudmu? Maksudku, ibumu memang pantas mati karena keguguran. Dia... Kak Susan, kenapa kau memukulku? Kau baik-baik saja? Bukan salah kakak. Aku sudah membuatnya marah. Mika, Pergi. Mika, kau baik-baik saja. Coba ibu lihat. Bukan salah Kak Susan. Yang penting dia nggak marah lagi. Susan, kau kurang ajar sekali. Wah, dia kejam sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun Nona Mika. Dia pasti cemburu karena lihat Nona Mika dimanjakan. Ibunya meninggal sejak dia kecil, makanya jadi nggak terdidik dengan baik. Akhirnya jadi sangat kejam. Aku nggak pukul dia. Tapi lihat baik-baik ya. Barusan memang pukulan dariku. Susan, kau mau memberontak ya? Mika, cepat bangun. Kau baik-baik saja kan? Kalian pergi! Nona Susan, Kenapa? Aku tampar dia sekali, kau mau tampar aku 99 kali. apa maksudnya? Apakah dia sudah tahu tentang itu? Gak mungkin. Itu sudah kurahasiakan. Nona Susan, kau sudah punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Mika? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Begitu dia datang, ibuku dibuat kesal dan keguguran sampai meninggal. Dia tinggal di rumahku, rebut kamarku dan semua mainanku. Dia rebut uang jajanku dan ayahku juga. Kesempatan kuliah di luar negeriku diambil, semuanya diambil. Tapi aku dengar, Nona Mika lah yang hidupnya sengsara. Terserah mau percaya atau enggak. Nona Susan, aku mau ambil cuti. Terserah. Aku mau ambil cuti. Putar arah.
Ikuti dia. Kenapa dia kesini? Tato nama Mika di sini. Pak Julio, ayah Anda akan marah sekali loh. Cepat. Ayo ke tebing Ponja. Jangan, Pak. Tempat itu berbahaya. Anda baru selesai ditato loh. Berangkat sekarang juga. Baik. Oh ya, Mika. Di sini ada banyak pria. Coba beritahu tipe pria idamanmu. Benar. Iya, Anda tahu beritahu dong. dong. Yang pertama, harus sangat mencintaiku. Kalau bisa dia buat tato yang ada namaku di dadanya. Yang kedua, dia harus berani. Aku dengar di tebing Ponja ada mawar berduri yang sangat langka. Dia harus berikan itu padaku. Nona Susan, Biarkan saja. Ayo pergi. Kenapa aku selalu memikirkannya? Nona Susan, semalam aku kecelakaan di jalan. Jadi mau istirahat beberapa hari. Aku nggak bisa melindungimu dulu. Kecelakaan? Pasti jatuh dari tebing. Ayo, minum lagi. Malam ini kita mabuk-mabukan saja. Ayo. Nona Susan sudah mau menikah dengan seseorang. Kedepannya kau akan jadi Nyonya Visco. Ini harus dirayakan. Iya benar. Menurutku punya suami yang vegetatif itu juga bagus. Dia kaya dan berstatus. Gak perlu dirayani pula. Sungguh pernikahan yang sempurna. Benar, keluarga Visco punya bisnis yang sangat besar. Semuanya akan jadi milikmu. Sudahlah. Kedepannya aku harus lebih menahan diri. Supaya nggak buat keluarga Visco malu. Ayo, minumlah. Ayo. Susan, tenang saja. Pak Gandra pasti akan siuman kembali. Kau cantik sekali, dia pasti akan bangun. Itu benar. Susan adalah wanita tercantik di kalangan kita. Kau pasti akan bahagia. Sudahlah, jangan begitu dong. Hari ini adalah hari bebasku yang terakhir. Kalian harus menghargainya ya. Oke, mari Susan. Pesta hari ini berakhir sampai di sini. Kalian pulang dan istirahat dulu ya. Susan, ayahmu benar-benar jahat sekali. Begitu juga dengan Mika. Gimana kalau kami cari orang untuk beri dia pelajaran? Nggak usah. Setelah aku pergi dari sini, semua masalah itu akan sirna juga. Oke. Kalau ada masalah apapun, kau harus telepon kami. Jaga dirimu baik-baik.
Memangnya bunga ini sulit didapatkan? Benar. Tempat seperti tebing Ponja, tim pendaki profesional saja nggak berani. Dia malah ke sana untuk memetiknya. Saat dia antarkan bunga itu semalam, kulihat ada tato di dadanya bertuliskan namamu. Jangan-jangan dia ingin mengejarmu. Dia itu cuma seorang pengawal. Memangnya dia pantas. Sekarang aku disukai oleh tuan keluarga Franta. Tapi Kak Julio lumayan tampan sih. Sepertinya bisa kalau kujadikan sebagai simpanan. Kau nggak takut ketahuan olehnya? Memangnya kenapa? Seorang pria pasti akan setia padamu kalau kau baik padanya. Tapi Kak Julio lumayan tampan sih. Sepertinya bisa kalau kujadikan simpanan. Kau nggak takut ketahuan olehnya? Memangnya kenapa? Seorang pria pasti akan setia padamu kalau kau sedikit baik padanya. Julio, itulah orang yang kau cintai mati-matian. Aku ingin sekali lihat ekspresimu saat dengarkan ucapannya barusan. Ibu, aku akan segera menikah. Suamiku orang vegetatif dari keluarga Visco. Bagus juga sih. Seenggaknya gak perlu khawatir dia akan selingkuh. Ibu, tenang saja. Aku gak akan jadi seperti ibu yang mencintai seseorang sampai kehilangan nyawa. Itu bodoh sekali. Aku akan jalani hidup dengan baik. Aku akan hidup bahagia. Ibu tenang saja. Saldo 20 triliun telah masuk ke rekening Anda. Keluarga Visco terus mendesak. Aku sudah kirimkan uangnya. Hari ini kau harus segera ke sana. Untuk Julio. Aku akan suruh dia ke rumahmu. Dia akan jadi pengawal Mika. Aku gak menginginkannya lagi. Kau dengar? Susan, sebenarnya aku sangat mencintaimu dan ibumu. Dulu aku merasa dirimu orang yang gak bermoral. Sekarang aku merasa kau sangat menjijikan. Apa? Hei! Bawa kotaknya pelan-pelan ya. Iya. Nona Susan, kenapa Mau pindah ke tempat yang lain? aku bantu? Gak usah. Kau harus lakukan hal yang lain. Lakukan apa? Beli seporsi kacang kastanye panggang, bawa ke rumah ayahku, dan berikan ke Mika. Kenapa begitu? Kau akan diberitahu di sana. Baik. Nona Susan, setelah kau pindah rumah, kirimkan alamat barunya padaku. Aku akan mencarimu setelah ini selesai. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu melindungimu. Julio, sampai jumpa. Apa? Gak apa-apa, pergilah. Ke bandara.